Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan melakukan mempresentasikan terkait dengan proyek akhir kami untuk mata kuliah kerjasama buatan terkait mental health sentiment analysis dengan algoritma bidireksional LSTM. Di sini saya Aditya Pratama dengan NIM 24116150 dan teman saya Ovia R. Sharbin dengan NIM 24116168. Oke, untuk latar belakang proyek kami itu saat ini ketika Gen Z sudah mulai melakukan atau mendominasi kampus dan dunia kerja, isu terkait kesehatan mental di kalangan mereka sudah di tahap yang mengkhawatirkan akibat tekanan digital dan ketidakpastian global. Nah, uniknya sebagai generasi yang tumbuh besar dengan internet, mereka jauh lebih nyaman untuk mencurahkan isi hati dan kerapuhan emosionalnya lewat tulisan seperti chat, kemudian caption di sosial media, kemudian atau dengan jurnal-jurnal digital ketimbang mengobrol secara langsung tatap muka gitu atau tatap muka. Nah, kebiasaan inilah yang membuat pengembangan model NLP untuk kesehatan mental jadi sangat penting. Teknologi ini bisa memahami bahasa mereka secara natural untuk menangkap sinyal bahaya atau red flag psikologis sejak dini. Nah, sekaligus memberikan ruang bantuan yang cepat, privat, dan tentunya bebas dari stigma sosial. Oke, bisa dilanjut. Oke, tentunya untuk proyek kami itu memiliki tujuan yaitu adalah membangun sistem klasifikasi otomatis kondisi kesehatan mental berbasis teks menggunakan deep learning. Kemudian untuk tujuan khususnya itu adalah melakukan eksplorasi dan analisis terhadap dataset kesehatan mental jumlah 52.674 pernyataan dibagi menjadi 7 kelas, kemudian membangun pipeline NLP yang robust dari teks mentah hingga prediksi kelas, kemudian melatih model bidireksional LSTM dengan metodologi yang valid. Yang pertama itu ada split tiga arah, stratifikasi, kemudian ada kelas B. Kemudian mengevaluasi performa model menggunakan metrik yang sesuai untuk imbalance dataset, yaitu makro F1 score. Nah, untuk tujuan dari kondisinya ada 7 kelas kondisinya, yaitu anxiety, kemudian bipolar, depression, normal, personality disorder, stress, dan suicidal. Oke, bisa dilanjut. Nah, untuk dataset yang kami ambil itu adalah dataset dari Kaggle. Dataset ini merupakan kumpulan teks korpus yang dirancang khusus untuk melatih model NLP dalam mengenali tanda-tanda gangguan mental kesehatan melalui gaya bahasa dan tulisan. Nah, untuk sumbernya itu dari akun bernama Sucintika Sarkar. Ini merupakan seorang data scientist profesional, juga dia itu sedang belajar di salah satu universitas yang cukup terkenal di dunia gitu. Nah, oke, untuk total baris datanya itu ada 53.000. Nah, itu kalau belum kita eh, bersihkan datanya karena ada beberapa data yang kosong gitu. Kemudian untuk fitur-fitur yang ada di datasetnya itu yang pertama itu statement, jadinya berisi teks-teks terkait teks mentah, berupa opini, kalimat curhatan hati, kemudian status yang mengekspresikan kondisi emosional tertentu. Nah, kemudian ada status itu terkait kategori label fisiologis dari teks gitu. Bisa dilanjut. Oke, nah ini untuk alur pipeline project kami. Jadi yang pertama itu tentunya kita harus load datasetnya terlebih dahulu. Habis itu kita akan melakukan checking terhadap datasetnya apakah ada data yang kosong atau nol gitu. Kemudian kalau misalnya ada data yang kosong itu kami akan hapus gitu datanya. Kemudian untuk datanya itu kami convert menjadi lowercase supaya lebih konsisten itu untuk datanya. Itu kemudian kita juga melakukan cleaning untuk mempermudah dalam tahapan training modelnya. Kemudian untuk EDA-nya itu menampilkan distribusi kelas, kemudian panjang teks dan top word-nya.
Kemudian ada split tiga arah, yaitu kami melakukan split, jadinya kami membagi untuk 70%-nya untuk training, 15%-nya untuk validation, kemudian 15%-nya untuk tes dan stratify. Kemudian kita juga melakukan tokenisasi dan padding, itu jadinya 20.000 vocab, itu dia diatur untuk max length atau panjangnya itu 150 gitu. Kemudian, nah untuk training di LSTM-nya itu kami menggunakan class W, kemudian LD stopping. Nah, untuk base efforts-nya itu eh, nanti akan jelaskan untuk base efforts-nya kami dapetin di mana gitu. Nah, kemudian untuk evaluasi finalnya itu kami melakukan tes menggunakan F1 score, kemudian precision confusion matrix-nya. Oke, bisa dilanjut. Nah, untuk algoritma yang kami pilih itu adalah bidirectional LSTM. Jadi, untuk penjelasannya itu adalah bidirectional LSTM itu adalah algoritma jaringan syaraf tiruan yang melakukan proses data perurutan seperti teks dengan cara membaca dari dua arah sekaligus. Jadi, kalau misalnya ada suatu teks nih, itu dibaca dari awal ke akhir, kemudian dibaca lagi dari akhir ke awal. Gitu. Nah, untuk menekan dua arah ini itu menduplikasi struktur STM standar menjadi dua jalur terpisah untuk menangkap konteks masa lalu sekaligus masa depannya. Jadi, untuk secara bersamaan sehingga model dapat memahami makna suatu elemen seperti kata dalam kalimat secara jauh lebih akurat dan utuh dibandingkan LSTM biasa yang hanya membaca searah. Jadi, untuk model bidirectional LSTM ini lebih bagus dibandingkan dengan LSTM. Nah, bisa lanjut. Oke, kenapa kami memilih menggunakan algoritma atau model AI tersebut? Karena yang pertama nih, kita kenapa gunain LSTM? Karena data kita itu berbasis teks, itu tentu saja teks tersebut kan bersifat sekuensial nih. Jadi kata sebelumnya itu mempengaruhi makna dari kata berikutnya. Nah, LSTM ini dirancang untuk menangkap dependensi jangka panjang dari sebuah sequence atau teks tersebut, cocok untuk teks-teks panjang. Jadi karena dataset kami itu data untuk teksnya itu lumayan panjang, jadi untuk LSTM ini cocok. Nah, kemudian ada berbeda dengan Backs of Word atau TF-IDF yang mengabaikan urutan kata. Jadi LSTM ini dia untuk membaca datanya itu urut, jadi dari awal sampai akhir. Kemudian kenapa kita juga menggunakan bidirectional LSTM dibandingkan dengan LSTM biasa? Karena kalau misalnya sebenarnya tadi sudah saya singgung bahwa LSTM biasa itu cuma membaca dari kiri ke kanan. Nah, tapi untuk directional LSTM itu bisa membaca kedua arah, jadinya dari kiri ke kanan, kemudian balik dari kanan ke kiri, gitu, secara paralel. Jadi keuntungan dari menggunakan bidirectional LSTM ini, model mendapatkan konteks dari dua arah sekaligus, jadinya lebih akurat gitu. Representasinya lebih kaya gitu untuk mendapatkan datanya. Tuh. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulfi. Silakan. Baik, setelah load dataset, terus kita proses datasetnya, sebelum membangun model, kami melakukan 3 analisis simulasi data. Yang pertama, analisis distribusi kelas yang mengkonfirmasi adanya kelas impelan signifikan. Normal dan depression, label normal dan depression mendominasi sementara. Personal disorder sangat sedikit. Ini memberitahu kami bahwa tanpa pengenalan khusus, model akan bias ke arah kelas mayoritas atau label mayoritas. Kedua, kami menganalisis panjang teks pernyataan. Teks pernyataan median panjangnya hanya 67 kata, tetapi ada teks yang mencapai lebih dari 2.000 kata. Dari distribusi ini, kami memilih fungsi maxlength sebesar 150 yang menangkap 95% konten bermakna. Keputusan berbasis data bukan cuma hanya asumsi. Ketiga, kami menganalisis kata-kata paling sering muncul per kelas mesin yang meyakinkan
Setiap kelas memiliki sinyal linguistik yang khas. Nah, kata anymore, kata anymore dan cannot sangat sering muncul di kelas suicidal. Sementara anxiety dan nervous, anxiety and nervous, anxiety and nervous dominan di kelas anxiety. Ini mengkonfirmasi bahwa dataset mengandung pola yang bisa dipelajari model. Setelah memahami data, langkah berikutnya adalah mempersiapkan data agar bisa diproses oleh model. Itulah yang akan kita bahas di slide preprocessing. Oke, jadi dalam tahapan processing ini sebenarnya untuk misalnya itu ada stop words ya, itu kami tidak akan menghapus stop words-nya karena kata-kata seperti not, never, can itu sangat bermakna dalam konteks kesehatan mental. Nah, misalnya kita ada dua kata nih, itu I can stop thinking, sama kita bandingkan dengan I stop thinking. Nah, tentu aja kalau misalnya dalam segi kesehatan mental itu untuk kata I can stop thinking itu lebih jauh lebih bermakna. Nah, jadi untuk menghapus stop word itu bisa menghilangkan sinyal-sinyal penting atau makna-makna penting dari dataset kami. Bisa lanjut, Vi. Nah, dalam tahapan pre-processing ini itu eh, kami melakukan apa ya, text cleaning. Jadinya kalau misalnya ada data yang null itu akan dihapus untuk menyelaraskan jumlah datanya gitu. Jadinya datanya kami pastikan itu tidak ada yang null gitu. Nah, jadi untuk data yang tidak null itu ada 52.681 baris data. Oke, bisa dilanjutkan. Baik, untuk trainingnya sendiri, berlangsung selama 11 epoch. Sebenarnya kita menginputkan 30 max epoch karena stopping mengintervensi ini adalah fitur penting, kami tidak menentukan beberapa epoch yang cukup secara manual. Model sendiri yang memberitahu kapan ia sudah optimal. Base epoch adalah base epoch sendirinya adalah epoch ke-6 di epoch 9. Namun validasi akurasi mulai stagnan dan falos mulai naik. Ini adalah tanda klasik overfitting. Model mulai menghafal dan data training daripada belajar dari pola general. Di epoch 9, reducible ROI plateau menurunkan learning rate dari 0,001 menjadi 0,005 untuk mencoba keluar dari plateau, tetapi tidak berhasil memperbaiki falos. Stopping kemudian mengintervensi di epoch 11 untuk membalikan bobot ke model ke-6, epoch ke-6. Ya, itulah kenapa epoch 6 jadi epoch yang terbaik. Pendekatan kolaborasi ini jauh lebih robust dibandingkan menentukan jumlah epoch secara manual. Untuk model terbaik dari epoch sendiri itu di 6, kemudian dievaluasi pada tes-tes yang benar tersembunyi, hasilnya ada di slide berikutnya. Ini graphic training history bidirectional LSTM. Di sini kita bisa melihat perbedaan perkembangan akurasi model dan perkembangan loss modelnya. Untuk dalam penelitian ini, kami menggunakan beberapa metrik evaluasi dan penting untuk memahami mengapa setiap metrik dipilih. Akurasi adalah metrik yang paling intuitif, tetapi menyelesaikan untuk dataset yang tidak seimbang. Bisa dilihat di sini, data yang paling tepat itu ada di label normal. Di confusion matrix, jumlah absolutnya seperti ini, confusion matrix proporsi per kelas seperti ini. Untuk ringkasan hasil dari bidirectional STM mental health, klasifikasi seperti ini. Untuk hasil metriknya, di overall akurasi berada di 70%, sekitar kalau dibulatkan bisa di 71. Macro F1 score ada di 0,6601, weight F1 score ada di 0,7143,
macro precision ada di 0,6479, macro recall ada di 0,6865. F1 score per kelas atau per label, anxiety-nya ada tuh di 0,7152, bipolar itu ada di 0,7313, depression ada di 0,6319, normalnya berada di 0,8863 guys. Personality disorder ada di 0,5185, stresnya ada di sekitar 0,5006, suicidal 0,6367. Untuk demonstrasi prediksi teks baru seperti ini guys. Misalnya input teks pernyataan di komen, I haven't been able to sleep for days. I feel so hopeless and empty. Prediksi dari model kami itu memprediksi depression. Untuk keberanian seakurat berapa sih akuratnya? Itu ada di 63,8%. Seperti itu guys. Oke, oke. Mungkin cukup sekian dari kami, tapi mungkin aku jelasin kesimpulan dari proyek kami. Jadi untuk proyek kami ini sebenarnya belum terlalu sempurna karena untuk overall akurasinya itu masih di angka 70%. Jadi untuk prediksinya itu bisa aja meleset dari perkiraan. Tapi dari proyek kami mendapatkan suatu insight terkait bagaimana cara melakukan pengembangan model NLP dengan menggunakan algoritma bidireksional LSTM gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Oke.